Angka itu bukan angka yang turun dari langit, bukan angka yang kita nemu-nemu, ngobrol-ngobrol, udah segini saja, enggak. Musisi Kenan Nasution membenarkan bahwa pihaknya menuntut atau menggugat Vidi Aldiano 24,5 miliar ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tuntutan atau gugatan Kenan Nasution atas dasar perkara Vidi Aldiano tidak meminta izin atas penggunaan karya lagu Nuansa Bening sejak tahun 2008 dalam setiap panggungnya. Minola Sebayang, kuasa hukum Kenan Nasution dan Rudi Pekerti sebagai pencipta lagu Nuansa Bening, menyampaikan bahwa angka gugatan 24,5 miliar bukan permintaan asal dari kliennya. Hal ini dikatakan Minola Sebayang didampingi Kenan Nasution dan Rudi Pekerti di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa 3 Juni 2025. Bahwa angka itu bukan angka yang turun dari langit, bukan angka yang kita nemu-nemu, ngobrol-ngobrol, udah segini saja, enggak. Ya, tapi itu nilai yang memang ada diatur dalam undang-undang. Sehingga saya kira itu yang lebih fair ketika kita melandaskan kerugian itu kepada aturan undang-undang daripada kita mengkredit sendiri kerugian itu. Jadi ini bukan royalti, tapi ini adalah konsekuensi dari seseorang atas perbuatannya yang menggunakan suatu karya cipta dalam pertunjukan langsung secara komersil tanpa izin daripada penciptanya. Jadi sekali lagi ya, komersil tanpa izin. Ada juga yang bertanya, gimana tuh kalau pengamen? Komersil nggak dia? Enggak ya, nggak ada masalah. Ya, kalau tiba-tiba dia datang ke acara undangan perkawinan, ditodong nyanyi, bayar nggak ke penciptanya? Perlu izin nggak ke penciptanya? Pertanyaannya komersil nggak? Enggak, ya udah harus bayar. Gak usah minta izin maksudnya. Jadi segampang itu. Yang diperlukan adalah kerendahan hati untuk menghargai bahwa ada orang lain yang menciptakan lagu itu yang membuat kita punya sesuatu yang kita jual. Suara bagus kita tidak akan ada artinya tanpa ada lagu. Betul ya? Nah jadi maka saya katakan bahwa memang benar dalam gugatan kami itu totalnya untuk 31 itu adalah 24,5. Ya, jadi bukan kita yang ngarang-ngarang, tapi memang itu aturan. Ya, dan kita kembalikan kepada pengadilan nanti bagaimana mempertimbangkannya. Kalau kita lihat dari historisnya, ketika awalnya Bang Kenan ini, kalau ada titranya saya boleh titra Bang ya. Awalnya kan memang ini lagu itu kenapa kok tiba-tiba Abang ini ngeh ya, ini lagunya diapain ini? Ini karena lagu itu mau dipakai iklan. Yang nyanyikan Vidi. Jadi Vidi kan udah identik nih dengan Nuansa Bening. Jadi ada suatu perusahaan, saya nggak boleh sebut namanya, ini menggunakannya itu untuk iklan. Nah tapi ketika perusahaan itu tahu, ya karena perusahaan itu kebetulan orang yang dalamnya ada hubungan dekat lah dengan keluarga Bang Kenan, anaknya Bang Kenan. Loh ini kan lagu yang diciptakan oleh papanya teman saya. Jadi memang dia bilang, ini kamu harus ada minta izin. Nah itulah yang melandasi kenapa akhirnya kemudian pihak manajemennya itu datang ya Bang ya, datang membawa uang 50 juta itu. Bang Kenan bilang, loh ini kenapa kok ujuk-ujuk datang bawa 50 juta kan begitu. Kita nggak minta loh, kita bukan pengemis ya, karena Abang ini ya siapa sih yang nggak tahu dengan penangsaan pada tahun itu ya. Nah jadi seperti Abang ini juga bilang, tahun 2008 Vidi juga belum apa-apa, bukan dia seseorang yang kemudian dia pakai lagu Abang ini terus kemudian lagu Abang ini yang naik. Enggak, ini kebalikannya ya. Nah jadi Bang Kenan bilang, saya nggak minta duit, saya hanya mau tahu selama 16 tahun ini lagu saya itu kamu gunakan untuk apa saja. Kok nggak ada reportnya? Wajar dong seorang yang memiliki kekayaan intelektual mempertanyakan kemana kekayaan intelektual itu digunakan ya. Maka manajemennya datang memberikan informasi, kalau nggak salah ya Bang Kenan dan Pak Rudi memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 lah misalnya seperti itu, lagu itu sudah digunakan Vidi itu sebanyak 308 kali pertunjukan di luar iklan ya, 308 kali pertunjukan komersil. Itu dari mana kita tahu?
Karena ketika abang ini bilang, saya bukan masalah duitnya, saya mau tahu reportnya. Itulah reportnya. Nah sekarang dalam gugatan kami hanya mencantumkan 31 dari 308. Artinya kami hanya pakai 10% ya dari total lagu yang digunakan selama 16 tahun itu. Ya. Nah, jadi itulah cikal bakalnya. Nah, terkait dengan mengenai masalah rumah adalah lumrah dalam suatu gugatan untuk menjamin kepastian bahwa gugatan itu ketika dikabulkan, tergugat akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh putusan tersebut, membayar kewajibannya itu ketika kita minta agar ada sita jaminan kepada kekayaan atas kekayaan daripada tergugat itu. Karena kalau misalnya kemudian kita tidak meminta ada sita jaminan, berarti kita hanya mengharapkan etikat baiknya dia. Ketika dia nggak punya etikat baik, kita tidak bisa melakukan eksekusi. Putusan kita jadi putusan banci, namanya putusan yang non eksekutorial, putusan yang tidak bisa dieksekusi karena nggak ada apa-apa yang kita minta. Jadi kita hanya berdoa saja, semoga tergugat mau, gitu loh ya. Nah jadi oleh karena itu kita minta agar untuk menjamin kepastian tergugat untuk membayarkan kewajibannya kepada penggugat jika pengadilan niaga mengabulkan gugatan kami, maka kami minta jaminannya adalah rumah ini. Sehingga akhirnya ini membuat putusan itu menjadi putusan yang sifatnya eksekutorial, bisa dieksekusi, bukan non eksekutorial. Oke, ya. Yang lain? Sama sekali yang menyinggung tentang itu udah saya sampaikan pada dia, soalnya nggak disampaikan, gitu loh. Saya pikir ya biasa aja ketemu. Ya kita menghormati tamu biasa aja, tapi omongannya nggak ada gitu loh. Pulang aja udah. Begitu mau pulang saya bilang sama manajer ini belum selesai. Yang kita mau omongin nggak ada gitu. Ya, akhirnya ketemu lagi satu waktu. Nah, gitu loh. Ya, ketemu lagi, baru ada anak-anak saya ini pada ngikut nih. Ya. Jadi ada anak saya di Australia itu ngecek segala macam, akhirnya dia yang beli satu sama temennya. Kan? Yang harganya temennya itu lagunya dibayar 40.000 yang satu lagu kan, ayo dicari ini siapa apa sih. Nah ketemulah beberapa hal yang sebenarnya ya jadi lucu aja menurut saya sih. Oh jadi kayak gitu kayaknya gitu. Nah gitulah kira-kira begitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe ya.